Lainnya habatus sauda itu seperti apa maksudnya, dokter? Bisa dijelaskan? Habatus sauda ini dari bahasa Arab sebenarnya, dari kata habat dan sauda. Habat itu artinya biji-bijian. Biji-bijian. Iya, sauda artinya adalah hitam. Di dalam bahasa kita bisa diartikan letterlek biji hitam. Iya, betul. Tapi biasanya orang menyebutnya dengan sebutan jintan hitam. Iya. Bahasa Latinnya ini adalah Nigella sativa, untuk bahasa Latinnya. Kemudian bahasa Inggrisnya orang biasa mengenal dengan sebutan black seed. Nah, dan memang ada lebih dari 100 zat aktif. 100 zat aktif ya? Lebih. Yang terdapat di dalam habatus sauda. Dari sejak vitamin, mineral, kemudian zat-zat kimia yang lainnya yang memang menjadi komponen yang akhirnya nantinya akan menjadi penyembuh ataupun menjadi bahan yang mendukung kesehatan kita. Nah, untuk habatus sauda sendiri ini kita mulai di tahun 2005 ini merintis dari nol, Pak. Dari mulai penggunaan mesin sederhana, sekarang alhamdulillah kita udah mulai pakai mesin-mesin yang impor juga. Oh gitu ya? Alhamdulillah gitu. Habatnya sendiri dari luar negeri juga? Bahannya? Bahan habatus sauda ini dari luar negeri kita impor. Rata-rata kita impor. Kita ada madu habatus sauda juga kita impor juga. Oh gitu. iya. Impor juga dari luar. Iya betul. Awal dari habat ini tadi mengutip dari Dr. Ihsan ini, yang tadi disebutkan Dr. Ihsan, bahwa habatus sauda ini adalah obat segala macam penyakit. Nah, ini awalnya dari sana. Jadi misinya ini sendiri bagaimana memperkenalkan obat sunnah, obat berdasarkan sunnah di kalangan masyarakat. Karena masyarakat itu banyak juga yang nggak tahu apa itu habatus sauda. Iya betul. Jadi misinya ini bagaimana setiap orang, terutama orang Islam ini, bisa mengkonsumsi obat-obat memang yang warisan dari nabinya gitu. Betul. Nah, ini salah satu misinya. Dan visinya ini bagaimana Habatus Sauda Internasional ini bisa menjadi leader untuk produk-produk herbal. Alhamdulillah kita sudah sekarang perkenalan sampai ke Malaysia, ke Singapura, Thailand, datang ke kita. Tadi baru saja minum, ini salah satu produk dari PT Habatus Sauda Internasional, yaitu kopi habat, Pak Haris ya? Betul. Itu seperti apa maksudnya? Kopi habat sini mungkin kebanyakan identiknya dengan yang namanya biji kopi. Iya betul. Tapi untuk kopi habat sini berbeda. Jadi bukan dari biji kopi, tapi bukan dari campur, bukan ya? Bukan. Oh. Dari biji habatus sauda. Gitu. Tidak mengandung kafein. Kopi habatus ini bagus buat yang punya penyakit mah, ini bagus. Jadi yang biasa kebiasaan minum kopi bisa ke sini ya? Bisa dialihkan, bisa dialihkan ke kopi habatus sauda. Nah, ini manfaatnya apa nih? Sangat bagus untuk yang penyakit mah. Yang punya penyakit mah ini sangat bagus. Betul. Rasanya nggak kalah Pak Haris. Tidak Sama kalah. kayak kopi biasa ya. Betul. Ada susunya ya atau gimana tadi? Ada, kita pakai creamernya. Creamer. Kita memposisikan habatus sauda ini terapi yang sifatnya support. Oh iya. Jalani terapi medis, ini support. Gitu. Tapi kalau kita sudah punya data lengkap untuk kanker payudara misalnya, kita pernah nangani sampai selesai dan responnya bagus, dosisnya jelas, bisa digeneralisir terhadap 2, 3 sampai banyak pasien. Dan itu memang di dunia kedokteran begitu, best evidence medicine-nya begitu. Betul. Nah, kita punya data seperti itu, insya Allah kita jadikan itu sebagai terapi, bahan terapi utama. Jadi memang harus melihat proses terapi itu dari keseluruhan, dari sejak diagnosa, pilihan terapinya diposisikan sebagai apa habatus sauda itu, kemudian dosisnya berapa, kita semuanya terapkan. Untuk mendiagnosa asam urat ini seyogianya saya sarankan tetap cek. Iya. Karena beberapa kejadian di lapangan orang hanya mengatakan menderita asam urat, tapi hanya didasarkan kepada nyeri kaki. Iya betul. Padahal nyeri kaki ini kan banyak sekali faktornya, bukan hanya asam urat. Ada yang mungkin memang rematik, ada karena faktor usia, faktor berat badan, ya. Berat badannya 90 kilo, ngeluh dok, ini kaki saya apa kena asam urat, berat badannya berapa Pak? 90. Oh ya itu berarti dari berat badannya, gitu kan. Karena menopang sekian kilogram berat badan itu kan kaki juga lama-lama berat ya. Iya. Jadi nyeri itu teriakan minta tolong sebenarnya kakinya ini gitu. Iya, betul. Jadi harus dicek dulu. Lahir dulu ya. Betul. Jadi tidak hangsung begitu saja mengkonsumsi habatus sauda ya. Iya. Jadi kita tetap seperti saya katakan tadi, tahapan terapi itu diagnosa itu penting. Iya, betul. Untuk yang sedang menyusui bagaimana dok? Habatus sauda ini seperti kalau di tradisional kita daun katuk. Daun Jadi katuk. memperbanyak produksi ASI. betul. Oh. Jadi ibu menyusui justru malah dianjurkan untuk konsumsi habatus sauda karena produksi ASI akan meningkat. Jadi justru bagus bagi yang Malah justru menyusui. bagus. Jadi bukan malah oh ini menyusui saya jangan minum, enggak, malah dianjurkan untuk minum. Nah kalau yang sedang pengobatan juga nih dok, karena sakit misalkan,
Apakah boleh ini disamakan atau bersamakan dengan obat kimia misalkan? Kombinasi dengan obat dokter bisa dilakukan, tetapi begini, antar obat dokter sendiri kan ada interaksi obat. Iya. Nah, kemudian ini ada herbal masuk di antara obat dokter yang diminum. Iya, betul. Saran kami beri jarak. Jadi diberi jarak agar interaksi obat yang tidak diinginkan bisa dihindari. Optimal paling bagus 2 jam. 2 jam 2 sebelum. jam. Bisa sebelum, bisa sesudah. Oke. Yang penting dikasih jarak biar masing-masing itu selesai metabolismenya. Ke Pak Haris kembali, Pak Haris. Ya. Tadi keunggulannya kenapa Habatus Sauda yang habat kita? Pertama, ini produk Habats ini bahan bakunya kita insya Allah punya bahan baku yang berkualitas. Iya. Pertama, ketika kedatangan dari bahan baku dari supplier ataupun dari luar, kita datang itu akan masuk di QC. Iya. Masuk QC, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada karantina. Di sana kita ada tim QC di bawah pengawasan oleh apoteker kita di sana.